Ibu, bentar lagi ultah ya. Suka baca novel, dengerin musik, sama nonton film. Waktu hidupnya, selama hidup selalu bahagia. Alhamdulillah, ini hidupnya bahagia banget. Selanjutnya ada Maufuri Tiara, absen 18, lahir di tebing tinggi, em, 4 Mei 2000, suka main HP, nonton YouTube, sama suka Korea-Koreaan. Ya, nggak tahu apa Korea-Koreaan, tapi dia suka gitu. Oke. Waktu hidupnya enjoy dalam melakukan apapun. Mantap. Nah, selanjutnya ada saya sendiri nih, Muhammad Awi Ramadan, absen 19, lahir di negara, tapi di Indonesia 30 November tahun 2000, sukanya baca buku, tapi ya yang fiksi semua. Waktu hidupnya lebih bahagia dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya gimana nih? Ya, lanjut. Selanjutnya ada Nanda Niken Wulandari, absen 22, lahir di Klaten, 2 September 2000, sukanya sepedaan. Ah, metode hidupnya gimana? Enjoy and trust the process. Mantap. Oke, lanjutnya. eh Rencana kami ini mau ngejelasin bargaining powers of supplier sampai, ntar ya aku lupa. Oh ya, sampai strength and weakness gitu. Oke, untuk yang pertama, bagian pertama bargaining of supplier itu akan saya jelaskan. Nah, tadi juga dijelasin sama kelompok sebelumnya juga. Kalau eh, supplier dari kimia farma dan industri farmasi itu kebanyakan dari luar negeri. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin riset dari ristek kita di Indonesia itu belum memadai untuk mengadakan obat-obatan sendiri gitu loh, bahan-bahannya. Nah, berarti kita tergantung sama impor. Nah, itu menjadi tantangan sendiri karena perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdampak pada harga baku obat, harga bahan baku obat. Nah, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kan kita juga sekarang itunya bukan dolar lagi ya. Bahkan ada sekarang kita katanya sama yuan. Jadi tolak ukurnya kita sama yuan gitu loh. Nah, berarti harga dolar itu makin tinggi dong. Nah, itu PT Kimia Farma Sungun Farmakopia merupakan anak perusahaan dari Kimia Farma yang bergerak pada bidang pengembangan dan produksi BBO di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mayoritas Indonesia yang beragama Islam. Nah, ini salah satu ini juga supplier di Indonesia itu rata-rata warganya Islam. Jadi harus melewati tahap uji halal juga gitu. Nah, itu berhubung sama konsumer. Nah, nih contoh nih di masa pandemi ini konsumen utama dari industri farmasi itulah pihak publik, pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah melalui SJSN itu mengatur, meregulasikan untuk menjamin kesehatan warganya, masyarakatnya. Nah, ini mengatur kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2020 hingga pertengahan tahunnya, masyarakat dihebohkan dengan hydroxychloroquine yang katanya ampuh untuk mengobati pasien terpapar COVID-19. Dari diskusi sebelumnya juga, masalah hydroxychloroquine ini sempat menimbulkan angin segar yang udah ditanyain sama Fatin tadi dan dibahas juga sama Zakia dan Ina. Nah, katanya investor itu lebih mementingkan adanya vaksin aja, bukan kualitasnya. Nah, itu mungkin kelompok kami juga ada pendapat tersendiri menyikapi ini. Boleh disampaikan di sini juga karena masalah berkaitan dengan konsumen juga. Nah, sebenarnya itu kalau misalkan kita cuma memperhatikan adanya vaksin, itu malah kita terkesan bukan tujuannya bukan untuk ini, bukan untuk menstabilkan gitu loh. Malah tujuannya kita kayak berikan efek placebo kepada masyarakat aja. Walaupun vaksinnya itu enggak sorry, walaupun vaksinnya itu enggak ini maksudnya enggak teruji, walaupun teruji secara klinis, walaupun vaksinnya itu enggak efektif, nah itu placebo-nya aja. Karena kita emang gitu, karena sebenarnya kalau dilihat dari kesehatan, kita nggak perlu nunggu vaksin. Untuk di Indonesia sendiri tidak nunggu vaksin. Ini merupakan pendapat opini dari seorang yang awam gitu ya, yang awam masalah kesehatan publik. Tapi kalau dilihat secara awam, Indonesia itu tidak nggak memakai strategi vaksin, tapi kita tuh memakai strategi herd immunity. Jadi
adanya vaksin itu bukan untuk, ini menurut kelompok kami juga, bukan untuk jadi strategi utama. Maksudnya sebagai placebo aja kalau kalau kata kelompok yang lain kayak gitu. Tapi menurut kami ya vaksin harusnya itu, apalagi ini KF apa Kimia Farma itu merupakan perusahaan BUMN ya. Nah, harusnya itu mementingkan kesejahteraan masyarakatnya, bukan mementingkan kesejahteraan eh ya gitu lah. Lanjut, untuk kompetitif strategi itu cost leadership. Nah, dalam menerapkan strategi Quick Wins 2020, PT Kimia Farma untuk mencapai efisiensi biaya dan suplai bahan baku berusaha mengurangi ketergantungan impor dengan suplai bahan baku sendiri. Nah, saat ini Kimia Farma berhasil memproduksi 8 molekul BBO, di mana 5 molekul BBO hingga siap digunakan untuk farmasi di dalam negeri. Namun 90% masih tergantung pembelian bahan baku di Tiongkok dan India. Nah, jadi Tiongkok dan India ini penyedia lah, supplier yang paling gede gitu bagi Kimia Farma. Nah, selain itu, realisasi kegiatan produksi 2019 mencapai 67% terhadap kapasitas produksi dan tercapai 97,34% dibandingkan dengan supply chain, serta tercapai 91% bila dibandingkan dengan realisasi 2018. Maaf. Rendahnya realisasi kegiatan produksi bila dibandingkan dengan kapasitasnya dikarenakan penyesuaian pesanan dari supply chain, sehingga perseroan berhasil mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 11% menjadi dilihat sekitar 9 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar 8 miliar. Nah, selanjutnya untuk produk differentiation akan disampaikan oleh Fatin. Silakan Fatin. Terima kasih Alwi. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang produk differentiation. Nah, produk differentiation ini merupakan diferensiasi atau variasi produk yang menyasar konsumen yang sama. Nah, di sini PT Kimia Farma itu nggak cuma melakukan ekspansi secara nasional maupun internasional. Di sini PT Kimia Farma itu juga melakukan ekspansi secara organik atau anorganik, di mana usaha secara organiknya dia melakukan pengembangan produk dengan menciptakan produk unggulan serta pelayanan kesehatan yang lebih unggul atau lebih memadai. Kemudian untuk secara yang anorganiknya boleh dikebawahin lagi. Nah, untuk secara anorganiknya, PT Kimia Farma itu melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian PT Kimia Farma ini juga melakukan produk differentiation berupa apa aja sih? Yang pertama itu melakukan pengembangan dari sisi divisi obat resep, produk kesehatan, divisi distribusi dan logistik dari obat tersebut. Kan tadi aku menjelaskan bahwa di sini PT Kimia Farma itu melakukan pengembangan secara organik dan anorganik. Nah, di halaman ke-9 ini dijelaskan di kalimat terakhir bahwa untuk pengembangan secara anorganik, PT Kalbe Farma PT Kimia Farma itu sudah melakukan pengembangan secara anorganik, tetapi untuk PT Kalbe Farma belum melakukan pengembangan secara anorganik seperti yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Kemudian lanjut ke bagian analisis SWOT. Nah, di sini analisis SWOT itu sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan karena analisis ini digunakan untuk melihat kelebihan, peluang, kelemahan, dan hambatan apa aja sih yang bakal perusahaan alami ketika melakukan proyek tersebut. Nah, di sini aku bakal ngejelasin secara ringkas aja karena keterbatasan waktu. Yang pertama, strength. Strength di sini itu lebih ke yang pertama kualitasnya atas produknya, terus inovasi dan diferensiasi atas produknya itu sangat banyak. Terus yang kemudian
ada juga lokasi outletnya itu yang punya banyak cabang dan tempatnya strategis, sehingga lebih memudahkan masyarakat buat ngebeli obat tersebut. Kemudian lanjut ke weakness, boleh di scroll ke bawah. Nah, weakness ini kelemahannya tuh apa aja sih? Yang pertama tuh kemasannya masih apa ya? Kemasannya itu masih belum bisa berinovasi, jadi kemasannya itu masih monoton, hanya itu aja. Jadi mungkin kedepannya diharapkan dengan adanya weakness atau kelemahan seperti ini, perusahaan bisa melakukan inovasi terhadap kemasan. Kenapa? Karena kemasan ini merupakan salah satu untuk brain power dari PT Kimia Farma ini sendiri buat ngenalin ke masyarakat luas. Kemudian selanjutnya ada opportunity atau peluang. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, di sini opportunity atau peluang yang mungkin dihadapi atau sedang dihadapi oleh PT Kimia Farma adalah yang pertama, adanya Maaf, Tin. pertama itu Untuk yang opportunity kayaknya yang habis ini deh. Kelompok habis ini, Tin. oh ya udah, oke. Iya, sorry ya, Tin. Siap. Eh, teman-teman yang ingin diskusi dipersilakan untuk bertanya atau menanggapi, ya dipersilakan. Izin bertanya, Alwi. Iya, boleh, boleh. Boleh. Tentang apa? Pertumbuhan penjualan. Tadi ada angka-angkanya pas presentasi kalian. Bisa Ya, dilihatin nggak? bentar Nah, ya. itu data-datanya kalian apa ya? Kalian input dari mana dan apakah data dari pertumbuhan penjualan itu seluruh negara. Ini kan Kimia Farma itu kan bisa mencakup bukan Indonesia aja kan? Maksudnya tuh ya itu bisa dijelasin nggak tentang pencatatan pertumbuhan penjualan itu sumbernya, terus itu dilihat dari sisi mananya gitu. Maksudnya tuh apakah itu untuk khusus negara Indonesia aja apa gimana? Makasih ya. Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Untuk kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya. Jadi ini nanya masalah sumber gitu ya. Oke. Kelompok lain atau ada yang mau diskusi yang lain, persilakan boleh. Izin bertanya, Wih. Boleh. Tadi yang mengenai produk diferensiasi itu, kalau misalnya produk produknya PT Kimia Farma ini kan ada yang penjualannya itu beda-beda, ada yang dia dijual melalui rumah sakit, ada yang dijual melalui toko obat, nah gitu. Nah, itu tuh masuk produk diferensiasi atau enggak? Atau kalau kalian kan tadi sebatas organik sama anorganik aja, atau cuman itu doang gitu produk diferensiasinya? Makasih. Oke, sama-sama. Kita pikirin sama-sama ya, guys. Oke, yang lain kami tampung dulu ya. Oh ya, izin bertanya, masih bisa kan? Boleh. Tadi kan disebutkan ada kenaikan penjualan kan dari tahun 2018 sampai ke 2019. Nah, tapi waktu nyampe di laba usaha tuh kenapa malah dianya malah turun dari 2018 yang tadinya 982, 516 turun jadi 536, 286. Oke. Ini boleh aku jawab langsung ya? Maaf, tadi siapa yang nanya ya? Aku nggak kelihatan. Widya. Enggak, maksudnya yang cowok tadi. Tadi Dimas. Oh, Dimas. Pantas saya suka pertanyaannya. Eh, Dimas, sebenarnya kalau dilihat dari pertumbuhan memang Kimia Farma ini
itu penjualannya meningkat. Penjualannya meningkat, terus kenapa net income-nya malah turun? Nah, itu kita lihat dari uh, laporan laba ruginya. Si Kimia Farma ini dibandingkan dengan misalkan kita bandingin sama Kalbe. Nah, itu ya aku sampaikan yang ntar gak bisa share ya. Oke, aku bacain aja ya. Nah, ini si Kimia Farma itu nih, kita lihat tahun 2018 penjualannya itu ada 8 miliar dan dari 2019 itu penjualannya ada 9 miliar. Nah, tapi kenapa net income-nya malah yang 2014 ya lebih tinggi daripada 2019. Nah, kalau kita lihatin itu, kita lihat dari laporan keuangannya, itu beban usaha dan beban keuangan dari Kimia Farma itu malah meningkat. Jadi, mereka itu net income-nya malah nurun. Jadi, uh, ada beban, nanti penjelasannya mungkin untuk yang akuntansi, beban usaha sama beban keuangan di Kimia Farma itu malah meningkat di 2019. Akhirnya itu penyebab kenapa laba tahun berjalan mereka itu lebih kecil daripada tahun yang sebelumnya, walaupun itunya lebih besar. Oke, ada teguran dari timekeeper. Selanjutnya mungkin yang untuk pertanyaan lain ya. Atau kelompok lain bisa membantu kami. Tadi untuk pertanyaan dari Widya itu ada jawabannya tapi nggak bisa di-share screen. Mungkin Niken bisa share screen hasil dari data buat penjualan di WhatsApp. Halo guys, 10 menit lagi ya. Saya pengen dengar yang accounting analysis dong. Oh ya, mungkin pertanyaannya ini di stop dulu karena bapaknya pengen denger yang accounting analysis. Monggo untuk kelompok selanjutnya. Baik, Pak Eko, 6 langkah analisis akuntansi dari kelompok 1, sebentar saya screen share dulu, Pak. Oke. Sorry menginterrupt ya. Nanti accounting analisisnya jadi malah nggak kebahas gitu. Jadi silakan. Sudah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah. Baik, jadi saya mewakili kelompok 1, langsung saja ke bagian 6 langkah dalam analisis akuntansi. Jadi yang pertama kita dapatkan identifikasi kunci kebijakan akuntansi. Seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, tentu teman-teman tahu bahwa walaupun pangsa pasar Kimia Farma ini memang kalah dari Kalbe dan perusahaan yang lain, namun tetap saja Kimia Farma ini perusahaan besar. Kimia Farma merupakan BUMN, skalanya besar, sehingga dalam menjalankan aktivitas perusahaannya yang sudah bertransisi dari pharmaceutical menjadi healthcare, tentunya banyak persediaan yang mereka pegang. Nah, tentunya
Dengan skala perusahaan yang besar ini, tentu Kimia Farma memiliki stok persediaan obat dan alat-alat kesehatan yang jumlahnya besar pula. Mengacu pada catatan atas laporan keuangan perusahaan, dalam mencatat persediaannya, Kimia Farma mencatat antara nilai terendah biaya perolehan atau realisasi neto. Jadi itulah yang ditunjukkan di dalam laporan keuangan, mana yang terendah. Kemudian, penentuan biaya perolehan dilakukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan realisasi neto merupakan taksiran atau estimasi harga jual, dikurangi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Disebutkan tadi bahwa dalam menentukan biaya perolehan, Kimia Farma melakukan pencatatannya dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, namun faktanya, mungkin teman-teman juga sudah sadar ya, perusahaan menggunakan baik metode FIFO maupun rata-rata tertimbang untuk jenis persediaan yang berbeda. Jadi, tidak hanya metode rata-rata tertimbang yang digunakan, tapi juga FIFO juga. Kapan digunakannya? Nah, digunakannya adalah ketika terjadi perubahan penggunaan metode pencatatan persediaan dari tahun 2017 dan 2018 ke 2019. Kondisi pencatatan di tahun 2017 dan 2018 itu sama, kemudian di tahun 2019 berbeda. Nah, berbedanya kenapa? Kita akan bahas di langkah yang selanjutnya. Nah, kemudian dalam allowance atau dalam penyisihan penurunan nilai persediaan, penghitungannya didasarkan pada estimasi persediaan pada masa mendatang. Jadi didasarkan di sini pada estimasi bagaimana dampaknya pada fleksibilitas dan bagaimana dampaknya pada distorsi, apakah ada andonya atau tidak, nanti kita lihat bersama. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan penurunan nilai persediaan. Penurunannya dicatat sebagai beban pada periode terjadinya penurunan. Sedangkan pemulihannya dicatat sebagai pengurang beban persediaan tersebut pada periode terjadinya pemulihan. Jadi, bila kami ambil kesimpulan dari sini bahwa di poin 1, di langkah 1, identifikasi kunci kebijakan akuntansi di Kimia Farma tentu pada bidang dalam hal persediaan. Nanti mohon tambahan dari teman-teman bila ada koreksi dan tambahan yang untuk melengkapi. Nah, kemudian di langkah kedua, bagaimana fleksibilitas akuntansi yang berhubungan dengan kunci kebijakan akuntansi pada langkah pertama tadi. Nah, di sini Kimia Farma memiliki fleksibilitas dalam hal pencatatan persediaannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2017 dan 2018, perusahaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Jadi kedua metode ini dicampurkan dalam mencatat persediaan untuk jenis yang berbeda. Tidak hanya metode rata-rata tertimbang yang digunakan, tapi juga FIFO. Untuk bahan baku dan barang jadi, mereka menggunakan metode FIFO. Sedangkan untuk barang dalam proses menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa bahan baku dan barang jadi menggunakan FIFO? Kenapa barang dalam proses menggunakan rata-rata tertimbang? Nanti kita akan lihat di evaluasi strategi pada langkah ketiga. Nah, kemudian pada tahun 2019, Kimia Farma melakukan perubahan dalam mencatat persediaan tersebut. Mencatat seluruh persediaan dengan metode rata-rata tertimbang. Hal lain yang kita fokuskan dalam fleksibilitas ini tidak luput juga dari penentuan penyisihan penurunan nilai persediaan yang tadi pada poin 1 dijelaskan bahwa dasarnya merupakan estimasi pada masa mendatang. Nah, bagaimana hal ini bisa menimbulkan distorsi menurut analisis kelompok kami adalah bergantung pada keputusan perusahaan. Apakah dengan penentuan penyisihan penurunan nilai persediaan ini akan meningkatkan nilai total aset atau akan menurunkan nilai total aset yang imbasnya mungkin bisa untuk kepentingan return on equity atau lain sebagainya. Nanti ada penghitungan-penghitungan dalam langkah ke-6 bagian ando distorsinya. Kemudian langkah ketiga mengenai evaluasi strategi akuntansi. Nah, dalam CALK, Kimia Farma tidak menyebut alasan penggunaan metode FIFO dan rata-rata tertimbang secara sekaligus. Dari laporan keuangan yang ada, kesimpulan yang dapat ditarik
perusahaan menggunakan metode rata tertimbang dalam menilai persediaan barang dalam proses. Karena bagi perusahaan, untuk menyelesaikan barang-barang dalam proses, tidak perlu diperhatikan mana yang lebih dahulu. Jadi semuanya secara rata-rata memang harus diselesaikan. Nah, lalu sedangkan untuk persediaan bahan baku dan barang jadi, perusahaan menggunakan asumsi bahwa barang yang pertama masuk, ya harus yang pertama keluar, sehingga menggunakan metode FIFO. Sehingga terjadi perbedaan pencatatan atas jenis persediaan yang berbeda. Nah, kemudian di kalimat terakhir ini, Kimia Farma membuat penyisihan penurunan nilai persediaan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya. Ini seperti yang dijelaskan di langkah kedua sebelumnya, bagaimana penentuan penyisihan penurunan nilai ini dapat menjadi bias menurut analisis kelompok kami. Apakah akan meningkatkan nilai aset atau justru sebaliknya. Kemudian dari langkah ketiga sampai langkah keenam akan dijelaskan oleh Adnan. Baik, untuk langkah analisis akuntansi, untuk step keempat, kelima, dan keenam akan saya jelaskan. Dimulai dari langkah keempat, yaitu evaluasi dari kualitas dari pengungkapan itu sendiri. Nah, telah diketahui pada laporan keuangan tahun 2019 PT Kimia Farma bahwa jumlah persediaan pada tahun 2019 itu mengalami peningkatan terhadap tahun 2018 sebesar 34,01%, yaitu di mana pada tahun 2018 persediaan itu sebesar 2.126.016 100.000 dan menjadi 2.849.106.176.000 di tahun 2019. Lalu dari sisi penjualan, ternyata penyumbang terbesar dari penjualan itu merupakan obat etikal produksi dari pihak ketiga yang nilainya mencapai 2.567.237 juta. Sedangkan penjualan produk entitas yang diproduksi oleh PT Kimia Farma itu sendiri, penjualan terbesarnya itu berasal dari obat generik yang sebesar 1.417.088 juta. Perusahaan merinci nilai persediaan itu menjadi 3, yaitu barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku atau biasa kita kenal finished good, work in process, dan raw material. Lalu pada CALK diketahui bahwa persediaan itu dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehannya dan nilai realisasi neto. Berarti nanti dipilih jumlah terendahnya. Nah, apa sih itu biaya perolehannya? Biaya perolehan persediaan itu terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan itu siap dan berada dalam kondisi yang siap untuk digunakan hingga sampai ke lokasinya. Nah, biaya perolehan itu sendiri ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Sedangkan nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan tersebut. Nah, setiap adanya penurunan nilai persediaan atau impairment dari persediaan itu di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan itu akan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan tersebut atau pada periode terjadinya kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai atau recovery dari impairment itu sendiri karena peningkatan kembali nilai realisasi neto akan diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan atau recovery tersebut. Lalu, PT Kimia Farma ini melakukan penyisihan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa yang akan datang. Nah,
Walaupun asumsi yang digunakan ini sudah sesuai dan wajar, namun tetap ada perubahan signifikan atas asumsi ini yang akan berdampak material terhadap pengisian penurunan nilai persediaan, yang akhirnya nanti akan mempengaruhi hasil usaha grup perusahaan itu sendiri. Hal tersebut akan menjadi sumber ketidakpastian, estimasi, dan pertimbangan akuntansi yang penting. Nah, diketahui pada laporan keuangan bahwa nilai tercatat persediaan sebelum cadangan penurunan atau biasa atau kita kenal dengan persediaan brutonya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 2.895.731.003 dan 2.159.965.485 rupiah. Oh ya, ini nilainya dalam ribuan ya. Terus perusahaan melakukan pencatatan penyisihan atas penurunan nilai sebesar 33.949.385 untuk tahun 2018 dan meningkat sebesar 46.624.427 untuk tahun 2019. Nah, manajemen itu berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan itu cukup untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian dari persediaan. Selain itu, persediaan dari PT Kimia Farma ini juga digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Mandiri. Lalu, seluruh persediaan yang dimiliki ini telah diasuransikan terhadap adanya resiko kebakaran, pencurian, dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 887.810.778 dan 684.850.311. Karena manajemen ini berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut sudah cukup untuk menutup kemungkinan adanya kerugian atas resiko-resiko yang mungkin dialami oleh grup. Nah, berdasarkan pengungkapan persediaan yang telah ditelaah bahwa perusahaan ini telah mengungkapkan akun persediaan ini secara cukup, memadai, dan sudah sesuai dengan PSAK 14, mulai dari metode yang digunakan, rincian nilai persediaannya, resiko ketidakpastian estimasi penyisian penurunan nilai persediaan, serta akibatnya, penggunaan persediaan sebagai jaminan utang dan asuransi terhadap persediaan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Semuanya itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan pada neraca, tetapi tidak dijelaskan mengenai alasan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya peningkatan kembali nilai realisasi neto yang menyebabkan pemulihan kembali nilai persediaan atau recovery. Selanjutnya untuk yang step kelima yaitu mengidentifikasi potensi tanda bahaya atau adanya red flag. Nah, pada laporan keuangan PT Kimia Farma yang kami teliti, yaitu 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019, itu memperoleh opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Tetapi, tetap saja, dari laporan keuangan, kami menemukan adanya beberapa potensi red flag, di antaranya. Yang pertama, yaitu unusual increase in sales in relation to net income. Kalau kita lihat pada tahun 2018, nah, pada tahun 2019 ini, PT Kimia Farma itu mengalami peningkatan penjualan daripada tahun 2018 sebesar 941.288.189 atau sekitar 11% peningkatan dibandingkan pada tahun 2018. Nah, kalau secara rasional, peningkatan penjualan ini kan harusnya akan meningkatkan income. Tetapi, income yang diperoleh pada tahun 2019 ini menurun 97,03% dibanding tahun 2018. Nah, hal ini kan tidak sejalan dengan adanya peningkatan penjualan yang sebesar 11%. Sehingga adanya gap selisih yang sangat besar di antara kedua akun ini,
bisa menjadi red flag. Lalu yang kedua ada unusual increase in account receivable in relation to sales. Nah, diketahui pada laporan keuangan tahun 2019, piutang tahun 2019 dibanding tahun 2018, ini terjadi kenaikan sebesar 63,55% di tahun 2019 menjadi Rp903.477.948. Nah, kalau kita ketahui seharusnya ketika receivable ini naik, maka seharusnya di atau penjualan juga kan. Namun pada nyatanya kenaikan sales tahun 2019 itu hanya mengalami peningkatan sebesar 11%, berbanding jauh dengan peningkatan piutang yang sebesar 63,55%. Lalu itu adanya inconsistent inventory valuation and allowance method. Nah, dalam melakukan pengukuran persediaan, PT Kimia Farma ini menggunakan metode nilai terendah antara biaya perolehan persediaan dan nilai realisasi neto atau biasa kita kenal dengan LCNRV. Hal ini mengakibatkan adanya inkonsistensi dalam mengukur besarnya persediaan yang bisa berubah-ubah antara harga perolehan dengan net realizable value-nya. Hal ini tentunya dapat memicu adanya distorsi akuntansi. Selain itu, dalam CALK PT Kimia Farma terdapat nilai pengisian inventory sebesar 46.624.827 di tahun 2019 atau sekitar 1,61% dari nilai persediaannya, dari nilai persediaan brutonya ya. Hal ini jauh berbeda dari peer industri yang kita pilih yaitu PT KB Farma yang rate pengisian inventorinya itu hanya sebesar 0,207%. Nah, sekarang kita masuk di step yang ke-6, yaitu membatalkan distorsi akuntansi. Nah, dari red flag yang kelompok kami sampaikan tadi, itu bahwa nilai persediaan itu perlu dilakukan adanya pembatalan distorsi akuntansi. Mengapa? Karena berdasarkan analisis industri yang sejenis dengan Kimia Farma, dan kami memutuskan untuk menjadikan PT Kalbe Farma sebagai benchmark-nya atau sebagai acuannya dalam menentukan pengisian atas penurunan nilai persediaan. Oh ya, kenapa kok kita memilih PT Kalbe Farma? Karena PT Kalbe Farma ini merupakan perusahaan farmasi dalam negeri dan perusahaan farmasi terbaik pada tahun 2019 dengan pendapatan dan nilai kapitalisasi terbesar di Indonesia dan kawasan regional di ASEAN. Nah, untuk itu kami menilai bahwa PT Kalbe Farma ini pantas untuk dijadikan sebagai benchmark-nya. Nah, kita akan melakukan undo accounting distortion pada persediaannya, yaitu pada allowance for impairment-nya. Nah, di sini diketahui data milik Kalbe Farma dan Kimia Farma. Akunnya itu ada akun persediaan, total persediaan allowance for impairment, dan akun persediaan neto atau persediaan bersih setelah dikurangi dengan allowance for impairment. Nah, perlu diingat bahwa nilai atau angka pada Kimia Farma ini dalam ribuan ya. Kalau yang pada Kalbe Farma itu sudah utuh. Nah, kita hitung berapa sih rate atas allowance for impairment terhadap persediaan masing-masing PT ini. Nah, diketahui bahwa rate pada Kalbe Farma ini memiliki rate sebesar 0,207% yang didapatkan dari total persediaan allowance for impairment dibagi dengan persediaan brutonya itu akan mendapatkan nilai 0,207%. Sedangkan rate untuk PT Kimia Farma sendiri
itu didapat sebesar 1,610% yang didapat dari perhitungan total persediaan allowance for impairment dibagi dengan total persediaan bruto dikalikan 100% untuk mendapatkan persennya. Nah, di sini kita ketahui bahwa terdapat gap atau perbedaan yang cukup besar antara rate yang dipakai oleh PT Kalbe dengan Kimia Farma. Nah, karena terdapat rate yang lumayan besar ini, kita dapat curigai adanya distorsi pada pengisian nilai persediaan ini. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata memang selama 3 tahun terakhir, nilai rate allowance untuk PT Kimia Farma ini selalu lebih rendah dari PT Kalbe Farma. Yang artinya, nilai rate allowance yang lebih tinggi tersebut merupakan strategi perusahaan. Nah, sekarang kita akan menghitung langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, setelah kita putuskan memang adanya distorsi pada rate yang digunakan, maka kita akan melakukan apply Pearce rate to Kimia Farma. Jadi kita akan menggunakan rate-nya Kalbe Farma untuk menghitung berapa sih perbedaan antara yang dicatat dengan yang seharusnya. Kita gunakan rate sebesar 0,207%. Kita kalikan dengan persediaan bruto milik PT Kimia Farma sebesar 2.895.731.003. Didapatkan nilai sebesar 5.991.055. Nah, nilai 5 juta sekian ini merupakan yang seharusnya dicatat oleh PT Kimia Farma, tetapi mereka mencatat sebesar 46.624.827. Nah, jadi ada perbedaan kan antara yang dicatat dan yang seharusnya. Perbedaannya yaitu sebesar 40.633.772 rupiah. Lalu setelah kita dapat perbedaan tersebut, kita akan adjust ke akun inventory-nya. Nah, di sini ada akun current, yaitu yang sebelum di-adjust, dan akun setelah di-adjust. Yang pertama, kita masukkan nilai inventory total brutonya. Yang diketahui pada saat ini nilai total inventory-nya itu sebesar 2.895.731.003. Nah, di sini nilai inventory-nya tetap ya. Jadi setelah di-adjust nilainya tetap 2 miliar sekian. Nah, lalu untuk menghitung allowance for impairment-nya, kan di catatan laporan keuangannya sebesar 46.624.827 rupiah. Nah, itu kita adjust menjadi tadi 5.991.055 rupiah. Nah, setelah dilakukan adjusting, terdapat adanya pengurangan allowance for impairment sebesar 40.633.772. Ini merupakan nilai dari difference yang di atasnya tadi yang sudah kita cari. Nah, sudah kita ketahui nilai dari allowance for impairment, maka kita dapat menghitung nilai inventories netonya atau nilai bersih dari persediaan. Ternyata didapatkan bahwa nilai inventories persediaan yang dicatat di LK ini sebesar 2.849.106.176. Setelah di-adjust itu menjadi 2.889.739.948 rupiah. Nah,
terdapat pengurangan nilai pada saldo inventoris sebesar 40.633.772 rupiah yang merupakan karena adanya perbedaan dari rate yang diaplikasikan oleh PT Kimia Farma ini sendiri. Demikian presentasi dari kelas kami. Silakan bila ada yang menanggapi maupun yang bertanya. Oke, makasih. Siapa tadi? Taufik ya? Yang presentasi? Bukan, Pak. Adnan, Adnan. Pak. Oke, Adnan dari kelompok 1. Next, saya minta Manda, kamu ada catatan, Man, terkait dengan apa yang udah didiskusiin sama teman-teman 532? Ada Pak, beberapa Pak. Silakan, Man. Oke, langsung aja ya teman-teman, karena waktunya udah mepet juga. Tadi udah dengerin presentasi sama diskusinya kalian. Mungkin aku pengen nambahin beberapa poin aja. Yang pertama tadi kan kita bahas dua segitiga analisis pertama. Terus yang pertama ada analisis lingkungan bisnis dan strategi. Sebenarnya kalau misalnya secara analisis lingkungan bisnis udah lumayan dapat poinnya. Kalau disebutin satu-satu ya tadi kalau secara overview industrinya mungkin bisa tambahin overview secara global. Kalau tadi kan lebih bahas ke domestik juga. Terus bisa juga ngangkat isu yang sekarang, isu pandemi COVID-19 yang terjadi secara nggak di Indonesia doang, itu seperti apa, apakah itu menjadi suatu jalan untuk berkembangnya industri farmasi atau kebalikannya jadi tantangan gitu. Itu dari situ bisa tarik kesimpulan apakah industri farmasi di Indonesia itu sendiri lagi bagus atau gimana. Terus kompetisi dari existing organization tadi juga udah dapat poinnya gimana pangsa pasar yang dipegang Kimia Farma dan pesaing-pesaingnya. Terus itu udah oke. Terus yang ancaman dari pendatang baru itu juga udah dapat poinnya dan udah dapat kesimpulannya. Dari tadi hambatannya yang cukup tinggi dari biaya, regulasi dan lain-lain. Terus kesimpulannya ancamannya itu cukup rendah. Itu udah dapat poinnya. Terus nah ini barang yang dari produk substitusi. Kalau tadi dijelasin sebenarnya definisi kan produk atau barang yang bisa menggantikan peran obat di farmasi itu sendiri gitu, produk pengganti farmasi untuk sebagai bentuk upaya pengobatan atau penyembuhan. Kalau tadi disebutin sempat nyebutin juga olahraga itu jadi pengganti obat atau produknya KB Farma itu jadi pengganti juga. Sebenarnya bisa diulas lagi sih substitusi di sini kan yang akan menggantikan peran obat secara keseluruhan gitu. Nah itu apa aja kalau misalnya orang lagi nggak pengen pakai obat farmasi yang di apotek itu terus substitusinya apa? Itu yang produk substitusi. Terus yang selanjutnya analisis strateginya belum. Tadi bargaining power of supplier ya. Itu tadi mungkin bisa diulas lagi ya. Jadi kan sebenarnya suppliernya Kimia Farma ini dalam negeri sama luar negeri. Nah itu bisa cari lagi apakah si Kimia Farma ini bergantung pada supplier tertentu atau enggak. Dalam artian suppliernya nanti sebenarnya banyak atau beberapa atau cuma satu doang yang mana kalau misalnya satu supplier terhambat dalam mensuplai bahan bakunya terus apakah mereka tuh gampang buat cari supplier lain gitu atau mereka memang bergantung sama satu supplier doang itu yang BP supplier nanti dari situ diambil kesimpulan apakah sama juga sama yang bargaining power of consumer tadi kalau aku dengerin tuh lebih banyak bahas tentang vaksin. Nah, kalau misalnya BP konsumen itu kan berarti kita tuh cari sebenarnya apakah kalau misalnya aku jadi pembeli gitu, terus aku nggak pengen beli di Kimia Farma entah alasannya mahal atau kenapa, terus apakah aku punya daya tawar-menawar yang tinggi untuk mencari pesaing lain gitu, mencari tempat lain untuk beli produk dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih bagus. Itu apakah aku tuh gampang beralih ke tempat lain untuk beli. Itu kan bargaining power konsumen. Jadi disimpulin apakah tinggi atau rendah. Terus tadi tentang cost leadership.
Nah, kan kita tahu nih, segmennya si Kimia Farma kan nggak cuma manufaktur gitu. Mereka ada manufaktur, distribusi, retail, dan jasa lainnya. Yang mana di luar manufaktur nih, sebenarnya pendapatan mereka tuh lebih dari 50% itu juga dari retail. Berarti kan cost leadership-nya dalam artian nggak cuma bagaimana mereka menekan harga pokok atau biaya produksinya, tapi dari segmen retail itu sendiri bagaimana mereka mengimplementasikan cost leadership itu sendiri, nggak cuma dari manufakturnya gitu. Terus tadi product differentiation, kalian jelasin tentang diversifikasi produk yang mereka punya, bahwa nggak cuma obat-obatan, kalian juga jelasin ada kosmetik dan lain-lain. Nah, kalau di diferensiasi produk sendiri itu kan berarti lebih ke gimana mereka membuat produk atau membuat variasi produk mereka yang bermacam-macam untuk menarik konsumen supaya konsumen tuh lebih tertarik ke produk mereka dan nggak maksudnya lebih tertarik ke produk mereka daripada ke produk di tempat lain gitu. Nah, kalau misalnya diferensiasi itu kan berarti ini sebenarnya bisa dicari lebih lanjut gitu produknya mereka apa aja, terus apakah di dalamnya ada diferensiasi produk. Misalnya contoh mereka punya produk vitamin atau antibiotik dan lain-lain lah. Nah, di situ apakah ada diferensiasi produk yang mana produknya mereka tuh bermacam-macam, bervariasi gitu, tergantung apanya yang mereka punya, yang mereka bikin supaya produk itu bervariasi. Itu yang segitiga pertama. Terus tadi segitiga kedua, dari step 1 sampai 4 yang aku tangkap, kalian banyak banget bahas tentang persediaan. Terus kalian juga udah nyinggung tentang metode yang mereka gunakan tahun 2017-18, terus berubah di 2019 jadi average gitu kan. Tapi terus itu tuh kalian nggak harus fokus ke dalam persediaan doang gitu, karena dari tadi yang disinggung persediaan sama penyisihan persediaan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalaupun kalian mengidentifikasi main accounting policy-nya mereka itu di persediaan, tapi kan juga ada akun dan komponen yang terkait gitu sama persediaan itu. Terus ketika baca angka di laporan keuangannya, misalnya tahun 2019 terus persediaan mereka meningkat, itu kan ada penjelasannya kenapa meningkat, kenapa kok nggak sejalan sama sales-nya gitu akun yang terkait ya. Kenapa kok nggak sejalan sama sales-nya itu ada gitu penjelasannya. Ada apalagi di 2019 itu ada suatu penjelasan di CLK-nya yang mana itu bisa diidentifikasi dari situ apakah itu merupakan bias atau distorsi atau enggak. Ya, jadi itu jangan terlalu fokus sama persediaan doang, tapi diidentifikasi juga akun atau komponen terkait. Terus tadi soal red flag juga kalian mengidentifikasi beberapa poin yang kalian anggap itu bisa jadi sumber distorsi atau bias. Nah, tapi kalau misalnya aku dengerin penjelasannya itu belum bisa dibaca gitu. Sebenarnya apa sih tujuan mereka melakukan strategi itu gitu. Misalnya tadi disebutin red flag, beberapa red flag yang kalian udah berhasil baca, tapi terus disebutin itu bisa jadi suatu strategi bagi perusahaan. Nah, strateginya tuh strategi apa? Itu yang perlu dibaca. Jadi kayak apa distorsi atau biasnya yang tadi udah kalian temuin, terus efeknya di laporan keuangan tuh apa? Tadi kan juga udah ketemu dari step ke-6 ya, udah ketemu kayak overstate atau understate-nya mereka. Nah, itu implikasinya sebenarnya tujuannya mereka di laporan keuangan tuh apa, menerapkan strategi itu. Itu sih mungkin yang perlu dieksplor lagi. Jadi dihubungin antara yang tadi main accounting policy-nya, misalnya persediaan, terus di step ke-5 udah ketemu red flags-nya, terus nanti kalian adu, jadi udah kebaca kalau mereka tuh menerapkan strategi ini untuk di laporan keuangan tuh mempercantik bagian apa, misalnya kayak gitu. Itu mungkin cukup, Pak. Udah ya, Man? Udah, Pak. Oke, thank you, Man. 532, ini saya minta izin extend 5 menit lagi ya, jadi mungkin sekitar 1:15 kita selesai. Overall, tadi kalian udah saling membahas tema-tema analisis lingkungan bisnis dan akuntansi untuk kimia farma. Terus kemudian ditambahin barusan sama Manda, itu menurut saya udah komplit banget ya, udah lengkap banget. Barangkali saya mau nambahin sedikit lagi gitu biar lebih maknyus gitu, lebih ciamik laporan kelasnya.
Untuk yang analisis lingkungan bisnis itu barangkali tadi kan memang sudah diberikan apa tuh namanya kesimpulan ya, tetapi kesimpulannya per masing-masing subtema tuh, misalnya tentang produk substitusi itu kesimpulannya apa, kompetisi itu kesimpulannya apa gitu. Padahal nanti seharusnya di akhir atau di bagian kesimpulan dari analisis lingkungan bisnis itu kalian harus tentukan nih dari subtema tadi, dari market apa tuh namanya, competition among existing organization, product substitution, bla 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 dan sebagainya itu. Jadi si Kimia Farma itu posisinya gimana? Sedang naik atau sedang turun atau sedang bagaimana? Jadi dari yang kesimpulan per subtema itu kalian harus simpulin nih. Di situ kan ada plus minus gitu. Ada bagusnya, ada enggaknya, ada oke-nya, advantage-nya, ada drawbacks-nya atau ada kelemahannya. Nah, itu kalian simpulkan tuh. Nah, itu yang tidak mudah, tetapi dengan jalan analisis, dengan jalan logika yang kalian bangun itu seharusnya kalian bisa sampai ke situ dengan apa ya? Dengan baik gitu, dengan menyelesaikan simpulan itu dengan basis datanya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, di analisis akuntansi, ya tadi benar sih apa namanya yang dibilang Manda. Jadi kalian tadi sudah menemukan atau sudah mengidentifikasi satu potensi bias ya dari inventory. Tetapi coba deh di ini lagi ya, di expand lagi sudut pandangnya, cara pandangnya, karena inventory itu kan satu akun gitu ya. Dia kemudian kan akan terkait dengan akun-akun lainnya. Nah, itu coba kaitkan dengan situasi yang dihadapi Kimia Farma terutama di 2018 ke 2019 gitu ya. Itu kan ada anomali, tadi anomalinya juga sempat kalian sudah bahas tuh. Sales-nya naik, tapi kemudian dia ininya turun gitu ya, net profit-nya atau net income-nya turun. Terus kemudian ada beberapa potensi, baik yang di red flag maupun persediaan itu sendiri yang kalian sudah mention. Intinya di situ tuh sebenarnya kalian bisa expand lagi, ada beberapa potensi lainnya yang bisa dieksplorasi. Kayak ada revaluasi aset, ada intangible aset gitu-gitu yang menjadi potensi bias gitu. Nah, itu juga apa tuh namanya ya. Nah, terkait dengan yang analisis strategi di atasnya yang dianalisis lingkungan bisnis. Itu hal teknisnya, hal non teknisnya saya mau kasih komen dikit juga. Menurut saya kalian ini ya mengambil atau apa tuh namanya membuat metode diskusi yang menurut saya paling so far ya, menurut saya paling komprehensif gitu. Jadi modelnya kalian kalau satu kelompok mempresentasikan, terus kemudian yang lain menambahkan atau tadi ada diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Itu kelebihannya adalah nanti laporan yang dihasilkan itu akan sangat lengkap dan kemudian logikanya akan juga cukup kuat gitu karena benar-benar hasil brainstorming dari banyak orang itu. Cuma nanti yang perlu diperhatikan butuh waktu ya, butuh waktu yang panjang tuh. Ini tadi aja sebenarnya kalian masih mungkin bisa sejam lagi nih didiskusikannya gitu, karena pasti akan memancing pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah itu yang bagian yang perlu kalian perhatikan untuk memanage waktu itu, karena ini kan itu namanya ada waktunya gitu ya untuk submit-nya itu paling lambat kapan. Nah submit-nya paling lambat kapan? Itu paling cepat minggu depan, pekan ke-5, terus selambat-lambatnya nanti ditunggu sampai pekan ke-7 sebelum UTS. Nah, itu harus disubmit. Nah, oke. Mungkin itu aja komen dari saya untuk analisis lingkungan bisnis dan analisis akuntansi Kimia Farma, laporan kelas 532. Tentu masih ada beberapa hal ya yang perlu kalian sempurnakan lagi. Tadi ada beberapa catatan yang semoga ada yang nyatet gitu ya. Tadi sudah diberikan dari kalian sendiri banyak, dari Manda juga banyak. Saya sih dikit-dikit aja tadi ya, ada 2 hal tadi. Silakan diteruskan. Saya tutup dulu kelasnya, gitu ya. Udah lebih 10 menit juga. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa. Kalau mau japri ke Manda silahkan, Manda welcome ya, Man ya. Kalau mau dibahas di kelas juga silahkan di-post di kolom WA group kita 532. Demikian ya teman-teman, saya tutup kelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manda, terima kasih semuanya 532 ya atas diskusinya. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yoi.